Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang pemain timnas Indonesia, Jayid yang diberitakan tengah diincar oleh dua klub besar Italia. Yang pertama adalah Juventus dan yang kedua adalah AC Milan. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk saat ini Jayid adalah kapten dari timnas Indonesia dan juga merupakan pemain yang paling konsisten performanya membela timnas Indonesia. Dan jika saya tidak salah, sejauh ini Jayid telah membela timnas Indonesia sebanyak 9 kali dan telah mencetak 1 gol lawan Vietnam di pertandingan away yang pada saat itu timnas Indonesia bermain di round 2 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dan memang untuk saat ini Jayid bermain di Venezia yang kita tahu tengah berjuang agar tidak degradasi. Tetapi secara performa Jayid adalah salah satu pemain yang konsisten performanya di klub tersebut. Bahkan di pertandingan terakhir lawan Udinese, Jayid juga menjadi kapten dari tim tersebut. Jadi ya sekarang sudah jelas bahwa Jayid merupakan pemain yang progresnya sangat signifikan di Liga Italia, sehingga sekarang ada dua klub besar yang ingin membelinya dari Venezia, walaupun belum bisa terrealisasi karena kabarnya bahwa harga yang dibuka oleh Venezia cukup mahal bagi Juventus dan juga AC Milan, sekitar 20 juta euro. Ya karena memang klub-klub di Italia itu kan dari segi finansial tidak sekuat ya seperti klub-klub di Inggris. Jadi ya bagi mereka pada saat ingin membeli pemain, tentu mereka akan coba mencari pemain yang harganya lebih ekonomis bagi mereka. Bahkan banyak sekali klub-klub yang berkompetisi di Serie A, apakah itu klub besar atau juga klub papan tengah, ya lebih memilih untuk meminjam sang pemain dengan opsi pembelian. Jadi mereka tidak ingin mengambil resiko lah dengan mengeluarkan uang, kemudian ternyata pemain itu tidak bisa perform. Tetapi yang kabar saya terima untuk Jayid ya saya harapkan ini bukan kabar yang asal ya, karena memang nih saya menerima berita ini bukan dari satu sumber, tapi ada dari 3 sumber. Jadi memang adalah upaya dari Juve dan juga dari Milan untuk membeli pemain baru. Tapi tentu mereka juga akan memilih pemain mana yang kira-kira harganya itu ekonomis dan tentu secara kualitas. Nah, jadi mereka juga melihat kualitas dari Jayid ini pantaslah untuk membela klub mereka, karena kita tahu Milan dan Juve kan adalah klub besar yang biasa berkompetisi juga di kompetisi antar klub Eropa. Dan jika nanti Jayid pindah klub, dan feeling saya kemungkinan, saya tidak mengatakan pasti dia akan pindah klub, jika juga Venezia terdegradasi, maka saya pikir sudah saatnya juga Jayid gabung ke klub besar. Ya mungkin jika bukan ke AC Milan atau juga ke Juventus, mungkin juga bisa ke Roma atau Lazio. Ya, karena Roma dan Lazio juga kan adalah klub yang biasa juga berkompetisi di Serie A dan juga biasa juga bersaing di papan atas. Jadi dengan ada berita bahwa Jayid ini tengah diincar oleh dua klub besar Italia, ya tentu hal ini membuktikan bahwa dengan menjadi pemain timnas Indonesia bukan berarti karir dari Jayid meredup di level klub. Sama seperti Kevin Dix yang sebelumnya bermain di Copenhagen, tapi sekarang dia akan bermain di Bundesliga ya nanti di awal musim depan. Jadi artinya ya menjadi pemain timnas Indonesia juga bukan berarti para pemain kita yang bermain di luar negeri itu kemudian tidak akan dilirik oleh klub-klub besar, enggak. Karena yang dilihat bukan kewarganegaraannya, tapi yang dilihat adalah performance-nya, yang dilihat adalah kualitasnya. Apakah pemain tersebut cocok atau tidak untuk klub mereka. Jadi memang di Eropa itu murni profesionalitas. Jadi mereka memang murni profesional. Mereka melihat dulu nih pemain layak atau enggak, baru kemudian ditentukan harganya. Tapi jika harganya bagi mereka kemahalan atau mereka tidak sanggup, ya mau tidak mau mereka harus mundur dulu. Nah ini karena kan sekarang transfer window kan sudah ditutup ya. Kan sudah ditutup, sudah akhir dari Januari, sekarang kan sudah awal Februari. Nah artinya tentu mereka akan menunggu nanti di musim panas. Dan saya harapkan Jayid bisa tetap mempertahankan performanya di level klub. Karena kita tahu lah di level klub memang performanya cukup konsisten, belum lagi pada saat bermain bagi timnas Indonesia, dan kita tahu dia adalah kapten dari timnas Indonesia. Jadi dia punya juga yang namanya skill leadership. Sebagai pemimpin di lini pertahanan, itulah yang dicari oleh klub-klub besar. Apalagi klub seperti Juve dan Milan yang kita tahu
dari musim ke musim biasanya punya center back yang punya skill leadership. Jadi saya pikir dengan mulai diincarnya Jadses, ada juga begitu banyak pemain-pemain timnas kita yang bermain di Eropa, yang bermain di level tertinggi, ya tentu nanti kontribusinya bagi timnas Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Dan itulah yang kita inginkan. Maka itu saya selalu katakan bahwa siapapun pemain tersebut yang bermain bagi timnas Indonesia, perlu kita support. Dan mereka juga tentu membutuhkan support kita agar mereka bisa bermain dengan tenang. Jadi jangan sedikit-sedikit kita langsung menghina atau menghujat mereka. Sama juga bagi para pemain kita yang bermain di Liga Domestik. Cuma memang sekarang ini para pemain kita yang bermain di Liga Domestik, permainannya belum bisa sebaik seperti para pemain kita yang bermain abroad. Jadi Jadses ini menambahlah list dari para pemain timnas kita yang bermain di Eropa yang memang performanya ini lagi bagus-bagusnya. Tinggal kita tunggu nanti apakah akan ada pemain lain ya yang merupakan pemain keturunan yang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Semakin banyak menurut saya nih semakin baik. Memang banyak yang juga mengkritisi bagaimana dengan para pemain lokal ya. Para pemain lokal kita atau yang bermain di Liga Domestik harus bersaing untuk mencapai level permainan sama seperti mereka. Kecuali memang yang kita inginkan timnas Indonesia kita ya hanya berjuang di level ASEAN. Tapi kan yang kita inginkan bermain at the top level. Ya tentu Piala Asia reguler. Kemudian kita harapkan bisa lolos ke Piala Dunia. Dan sekarang kan peluang untuk lolos ke Piala Dunia di depan mata. Ya kalau gak bisa lolos langsung di round 3, ya coba nanti lolos dari round 4. Dan seharusnya nanti pada saat di round 4, kan lawan-lawannya tidak sekuat seperti di round 3 sekarang ini. Dan di posisi center back kita tahu masih ada Miss Hilgers. Dia juga adalah pemain yang berkualitas kan. Main di FC20, dia juga adalah pemain grade A+. Bermain juga di kompetisi antar klub Eropa seperti Europa League. Kita punya juga Kelvin Verdong, kita punya juga Sandy Walsh. Kita punya juga di tengah Tom Hay. Nah mungkin juga Tom Hay kan sebelumnya juga hampir kan gabung ke Dinamo Zagreb ya, kalau nggak salah lupa saya, klub di Kroasia ya. Tapi akhirnya dia memilih Almer ya, tapi bisa juga nanti di masa depan dia pindah. Karena di Eropa itu ya usia juga sebetulnya hanya angka sih. Yang dilihat apakah pemain ini masih bisa main nggak nih di top level. Jadi ya yang dilihatnya adalah skill. Nggak dilihat usianya berapa, nggak dilihat status kewarganegaraannya, nggak dilihat dia bermain bagi timnas mana, kecuali ya di Inggris. Inggris ini agak beda ya. Kalau Inggris, ya mereka standarnya jauh lebih tinggi. Jadi dilihat dulu pemain ini bermain bagi timnas mana yang rankingnya masuk ranking berapa gitu, di ranking FIFA. Jadi memang kalau ke Inggris tuh gak mudah lah di Premier League ya. Tapi Marcelino yang saya harapkan di Oxford, dia bisa menunjukkan performa terbaiknya. Walaupun dia bermain ya sebelumnya di tim usia muda Oxford, yang U21. Gak masalah juga. Gak masalah dia main di U21 Oxford, asalkan reguler. Karena para pemain kita tuh perlu mendapatkan yang namanya menit bermain. Maka itu yang saya baca sebelumnya itu ada wacana dari Kluivert yang tidak akan memanggil pemain ke timnas yang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Nah ini juga adalah wacana yang baik sih menurut saya. Karena memang jika para pemain timnas kita tidak bermain di level klub secara konsisten, gimana caranya mereka akan bisa langsung perform di timnas? Gimana caranya mereka bisa tune in? Berat pasti. Ya bukan berarti menit bermain itu harus bermain full terus. Kita harapkan bermain full terus. Tapi kalau enggak ya minimal 45 menit lah bagi para pemain muda di level klub. Kalau enggak mereka gak akan panas. Mereka gak akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu kan ditaruh di memori mereka. Di memori otak mereka. Pengalaman itu yang mereka perlukan. Berhadapan dengan pemain-pemain tim lawan di sebuah kompetisi. Sehingga nanti pada saat bermain di real game. Nah mereka akan lebih mudah beradaptasi pada pertandingan tersebut. Kalau enggak ya pasti sulit. Nah inilah yang saya harapkan dengan adanya Jadses nanti. Dan saya harapkan jujur nih agar dia bergabung ke klub besar. Kevin Dix nanti akan bermain di Bundesliga. Ya ini tentu akan menambah. Ya akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia kita. Karena kita akan punya pemain-pemain yang bermain di klub-klub yang berkompetisi di kasta tertinggi. Nah itu yang lebih penting lagi. Karena bermain di kasta tertinggi itu beda. Nah contoh bermain di Serie A dan Serie B. Ya itu tentu ada perbedaan yang signifikan. Karena di Serie A sudah ada klub-klub raksasa. Walaupun memang Jadses sebelumnya bermain di Serie B. Tapi kan dia bisa membawa Venezia lolos ke Serie A, promosi ke Serie A. Artinya ini adalah pemain yang berkualitas. Dan kita tahu sekarang timnas Indonesia ini kan menjadi bahan pembicaraan ya di luar negeri ya. Jadi tentunya pada saat Jadses juga yang telah ditetapkan oleh Kluivert akan menjadi kapten timnas Indonesia, inilah yang membuat value dia semakin mahal. Maka itu Venezia juga tidak salah mematok harga sekitar 20 juta euro karena mereka juga tidak ingin melepas Jadses secara murah. Dan sebelumnya Jadses juga bermain di Belanda untuk waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman kita tunggu nanti perkembangan dari Jadses dan juga perkembangan rumor transfer dari pemain-pemain timnas kita lainnya yang bermain di Eropa. Dan kita harapkan yang terbaik bagi mereka.
Dan kita harapkan mereka semua akan fully fit untuk pertandingan pada tanggal 20 Maret nanti. Pertama dulu kita fokus 20 Maret lawan Australia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.